Bahasa Indonesia. Teks persuasi. Struktur dan kaidah kebahasaan. SMP kelas 8. Selain memahami pengertian, ciri-ciri, dan tujuan, kamu juga perlu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi untuk menyusun teks utuhnya. Apa saja struktur teks persuasi itu? Yuk, kita bahas satu persatu. Struktur teks persuasi. 1. Judul. 2. Pengenalan isu atau tesis. 3. Argumen. 4. Ajakan. 5. Penegasan kembali. 1. Judul. Judul teks persuasi menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari teks persuasi itu sendiri. Oleh karena itu, judul teks persuasi biasanya mengandung kata ajakan, misalnya hindarilah, ayo, mari, dan lain sebagainya. 2. Pengenalan isu, berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. 3. Argumen, berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Pada bagian ini dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen. 4. Ajakan, berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa dinyatakan secara tersurat atau tersirat. 5. Penegasan kembali. Struktur ini menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Di bagian ini biasanya dijumpai kata-kata penanda simpulan, seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Setelah memahami struktur teks persuasi, kamu juga perlu memahami kaidah kebahasaan yang ada dalam teks persuasi. Yuk, kita lihat. 1. Menggunakan kata bujukan. Kata-kata yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau pembaca maupun pendengar. Contoh, ayo, mari, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. 2. Menggunakan kata kerja, verba, mental. Kata kerja yang melibatkan perasaan atau respons terhadap suatu tindakan atau kejadian. Namun, tidak berupa respons yang berbentuk aksi secara fisik. Contoh, mengira, menduga, mengagumi, berasumsi, dan menyimpulkan. Tidak. Menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja yang pada fungsinya berisi kata perintah atau mempertegas kemauan. Contoh, jadikanlah, hendaknya, waspadalah, tolong. 4. Menggunakan kata teknis istilah. Kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan dengan bidang tertentu. Contoh, konsumsi, asupan, dan porsi berkaitan dengan sarapan. 5. Menggunakan kata penghubung argumentatif. Kata penghubung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Contoh, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. 6. Menggunakan kata rujukan. Kata-kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks. Contoh, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, mengutip dari. Terima kasih.